مصنف هذه الكتاب ومقدم هذه الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ومريدنا ولمنفعة وبركة هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة ولشفاعة هذه القرآن العظيم في الدنيا والآخرة وجميع المفسرين وجميع القراء المخلصين وجميع حملة القرآن العظيم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Maidah ayat 3. Khurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman yadurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Khurimat sudah diharamkan, telah diharamkan alaikum atas kalian semua apa almaitatu bangkai. Ai akluha artinya memakan daripada bangkai. Yang disebut bangkai yaitu hewan yang mati dengan tanpa sembelihan atau izin daripada syariat, itu disebut bangkai. Nah, itu begitu. Berarti tidak baca bismillah, Pak? Tidak baca bismillah ketika menyembelih, kemarin sudah ya, hukumnya sunnah. Yang penting tenggorokan ini yang untuk keluar masuk makanan dan minuman dan juga napas dan juga otot kiri kanan yang untuk mengalir darah dan napas, itu yang menjadi rukun atau penentu sah dan tidaknya penyembelihan kita. Jadi jangan takut andaikan kau lupa nggak baca bismillah, nggak baca sholawat, nggak baca Allahu Akbar. Kemarin sunah-sunahnya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, setiap hewan yang dia mati dengan tanpa sembelihan secara syariat atau yang dibolehkan oleh syariat, maka itu disebut bangkai. Bangkai apapun itu kalau terpegang di kita hukumnya najis. Ingat-ingat tuh kemarin. Pokok setiap hewan yang bangkai kalau terpegang hukumnya najis kecuali belalang dan ikan dan kecuali manusia ya. Terus kemarin semua hewan yang masih hidup semuanya kalau kita pegang asal masih hidup loh, hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi dan anak turunnya. Nah, gitu rumusnya ya. Berarti Pak, ada ular masih hidup dipegang nggak najis? Nggak, asal masih hidup. Rumusnya masih hidup aja nih. Kalau dia mati bangkai, maka baru hukumnya najis. Walaupun dia bangkai kemarin, itu masih bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya dengan jalan disamak. Ada kerbau mati umpama, ada sapi mati, ada ular mati, biawak mati. Dagingnya memang haram dimakan, tetapi kulitnya masih boleh dimanfaatkan dengan cara disamak atau dibersihkan, nah untuk beduk, nah untuk selop, nah untuk topi, nah untuk sabuk, ya kan? Nah, ikat pinggang. Nah itu ya. Kalau zaman dulu di Arab malah untuk wadah air barang. Dulu ada air orang Arab tuh, zaman dulu itu dari
kulit binatang. Itu boleh, kecuali ya kulitnya anjing dan babi dan anak turunnya. Maka walaupun disamak 700 kali tetap hukumnya najis. Itu ya. Itu rumusnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Walaupun hewan itu haram dimakan, kalau bangkai ataupun dibunuh diambil kulitnya tadi, hukumnya bisa suci dengan disamak. Yang penting jangan dagingnya loh dimakan loh. Atau kulitnya tadi suci dengan disamak tadi. Umpama kok kulit ular ya kan, terus disimpan, dikeringin, terus besok dibuat jange, itu ya haram kalau begitu. Kakek salah paham pula, salah tafsir ya. Kalau mu'allif rahimah, sama dengan itu hasil kulit itu dari bangkai kerbau mati, diambil kulitnya untuk disamak, ya kan? Nah ternyata, ya kan? Karena salah tafsir tadi, wah ini kan kulit halal karena disamak, enggak boleh. Nah, tetap hukumnya haram walaupun tidak najis tadi kalau disamak. Nanti kebo mati kecemplung sumur umpama kan. Nah, terus ibaratnya, wah ini kemarin aku dengar itu kalau disamak kulitnya jadi enggak najis. Wah, terus lama-lama lupa, ya kan? Dijemur, tiba-tiba wah ini bisa untuk jange, mati buat jange ya baru haram. Enggak boleh ya. Maksudnya boleh dipakai itu, cuman kalau dimakannya jangan ya. Nah, kecuali kok dari yang sembelihan maka tidak apa-apa ya. Jadi rumusnya begitu ya. Bangkai apapun kalau kita pegang, entah tikus, entah apa, nyamuk, semut, semuanya najis. Nah, semuanya najis kecuali belalang dan ikan dan manusia. Pak, tapi katanya yang kecil-kecil hukumnya tetap najis. Cuman dia dimakfu namanya. Dimaafkan. Sebenarnya hukumnya tetap najis, tetapi karena tidak ada ibaratnya darah yang mengalir, andaikan dingek atau disembelih, nah itu hukumnya dimaafkan. Kecuali memang banyak nian. Ya jangan kok jorok nian ya kan. Peh kopi tinggal itulah, dibuat tinggal segelas, ditinggal ngotar sampai merokok ya kan. Nah dirubung semut, penuh semut itu, sehingga rasanya bukan kopi lagi tapi kecut gitu. Kok masih diminum itu tetap najis karena sudah mengalahkan dari aslinya itu loh ya. Dibuang enggak apa-apa. Mau dirubung semut kok semut lalat penuh ya kan dalam kopinya, wah kemarin ini dimaafkan kok. Terus diminum juga ya jangan, kalau sudah kebanyakan itu tetap najis. Itu ingat-ingat pakai hukum dipelintir-pelintir pula ya kan. Kita jangan terbiasa memelintir-melintir hukum atau ngomong yang melintir-melintir tidak karu-karuan. Pak Tamrin biasanya ya. Nah, pleset-plesetan ya. Nah, itu sekarang dihindari. Bukan salah tafsir, ada ayatnya. Masa ada apal ayatnya? Biasanya suruh ngapalin sama Pak Tamrin. Wailul likulli humazatil lumazah. Ngomong kok dipleset-plesetkan, itu nanti hadiahnya neraka wel. Loh itu ayatnya begitu kok. Ya. Jadi ini bukan bergurau loh Pak Janis. Saya walaupun bergurau tuh ada dasarnya, ada dalilnya. Beda dengan Pak Janis kemarin itu. Walaupun serius medendeng rupanya ngawur. Ada dalilnya. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Jadi neraka wel itu disediakan bagi orang-orang yang biasa mempleset-memplesetkan omongan. Apalagi tentang hukum jangan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Oh, wis hafal deh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi itu ya. Jadi hukum bangkai kemarin di fikih kita sudah jelaskan. Lah ini pokok dari Qur'annya ya. Dalil yang dari Qur'annya ini. Terus dijelaskan di fikih kemarin itu ya. Seterusnya yang haram bagi kita semua wadamu dan juga darah. Dan juga darah. Al-mangsuhu artinya yang mengalir. Saya masih ingat nian kecil dulu ya. Asli ini kenyataan kisah nyata. Ketika saya kecil dulu, mbah saya tuh kalau nyembelih ayam itu ditadomi. Tadomi apa ya? Ditampung darahnya. Lah itu
terus nanti itu digoreng Pak De. Lo kecil dulu ya udah tahu lah kan. Perasaan yang enak nian kalau kata orang Jawa itu dideh apa namanya ya. Nah itu. Lo yo nian itu Pak Kadus. Enggak bohong saya, itu kisah nyata itu. Enak nian kalau dulu. Nah, bahkan itu dijual di warung-warung. Di warung-warung makan itu. Nah, itu. Kalau Pak Ibrahim, kalau nak nyoba ikut Pak Kamto ya. Nah, balik Jawa. Nah, itu ini asli saya pernah dulu kecil. Sebelum saya mondok ngaji itu kan. Nah, itu jadi darah yang seperti itu hukumnya haram. Kalau sudah tahu ya jangan lagi. Kama fil an'ami, seperti keterangan di surat Al-An'am ya. Ada tidak Pak darah itu yang halal yang tidak haram? Kalau dalam tafsir sawi atau dalam hukum-hukum fikih itu ada ya. Darah yang halal itu ada, yaitu audamam masfuhan itu maksudnya al-ayah. Wa ma ghairil masfuhi, adapun dalam tafsir sawi ini diterangkan ya. Ada, yaitu darah yang tidak mengalir kalkabidi, seperti hati. Itu kan kayak darah tuh. Nah, itu halal. Jangan dibuang, sayang ya. Hati. Terus watohali dan limpa ya. Wadamu al-baki, dan darah-darah selain itu. Wadamu dan darah al-baki yang selain yang sembelian tadi loh, ngocor tadi loh. Fil uruki, yang ada di urat-urat, umpama kan. Nah, kita nyembelih ayam tuh kadang kan di selo-selo apa itu, nah kepak-kepak itu masih ada apa, itu tidak apa-apa. Atau yang di dalam sumsum, nah itu tidak apa-apa ya. Bahwa maka darah-darah yang seperti itu tohirun suci. Wayaju, sudah diperkenankan apa akluhu, memakan darah-darah yang seperti hati, limpa, dan yang ada di urat-urat tadi. Itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, kaget terus tahu, wah darah haram, hatinya terus dibuang karena tidak dengerin nian-nian, pas dengerin tidur. Nah, dengernya kok darah haram. Nah itu harus tahu keterangannya ya. Itu seterusnya yang diharamkan yang diterangkan dalam kitab dalam surat Al-Maidah, termasuk yang 18 hukum kemarin tuh. Yang seterusnya yaitu walahmul khinziri, dan daging celeng. Kalau di sini babi. Nah, termasuk haram plus najis. Ya. Celeng, anjing. Ini kalau di sini kan anjingnya nggak ada ya. Kalau dalam fikih, babi atau celeng dan anjing itu walaupun masih hidup itu dipegang tetap najis. Tapi najisnya najis biasa, bukan najis munggo lado. Kecuali air liurnya baru munggo lado. Tuh, jadi tadi kan semua hewan yang hidup kalau dipegang tidak najis. Nah, kecuali anjing sama babi dan anak turunnya. Nah, itu ya. Ada Pak anak turunnya ada. Kadang ada babi ngawinin kambing. Salah kumpul dia. Nah, gitu ya. Salah set dia kan gitu. Nah, rupanya beranak. Atau sebaliknya, ada babi dikawinin sama kambing. Loh, babi tapi anaknya kok kambing, nggak urus, itu tetap najis dan haram walaupun berupa kambing. Wah, itu angkat tangan, saya udah paham ya kalau babi ngepet itu ya, maksudnya macam mana udah paham saya ya. Lah terus di sini gini ya, ini walaupun ini dari madhab lain ya. Jadi bahwa adapun anjing dan babi itu walaupun hidup maupun mati itu tetap najis kuluhu, semua-muanya. Nah, semua-muanya. Ma ada sya'ri, kecuali selain daripada rambut. Inna jaza, sesungguhnya diperbolehkan apa rambut ingdal maliki, menurut madhab maliki. Fahuwa tohirun, maka adapun rambutnya itu tohirun suci. Wayaju, sudah diperkenankan apa istimaluhu, menggunakan rambutnya. Rambut babi, bulunya, ya kan itu. Kalau mu'alif ini di sini loh ya, di tafsir sawi ya. Ini di halaman 266.
Baris nomor 3 dari atas yang di tafsir Sawi. Nah, itu keterangannya di situ. Menurut Imam Malik, itu rambutnya itu boleh, tidak termasuk yang haram menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ya mutlak. Ya, lawang dagingnya kulitnya haram najis kok. Ya apa nular lah gitu ya. Nah, tapi menurut Imam Malik itu boleh. Anjing babi basah nggak basah itu tetap najis biasa ya mutawasito sama lah. Dulu kan kita sering dengar Pak Kadus, kalau basah baru najis itu sebenarnya untuk kehati-hatian. Artinya apa? Ditakutkan basahnya dia itu karena air liurnya. Nah, jadi diprediksi itu seperti itu. Maka kalau orang dulu katanya kalau kering nggak najis, kalau dihukum nggak urus. Kering nggak kering najis dipegang, haram dan najis anjing sama babi. Nah, kalau kering berarti najisnya najis mutawasito, sama dengan telek ayam, sama dengan bangkai tadi, darah dan lain sebagainya itu ya. Basuh niat ngilangin najis sudah selesai. Lah kalau kok dia basah itu dikhawatirkan air liurnya. Nah, yang menjadikan basah, baru status najisnya naik menjadi najis mugholado, berarti dibasuh 7 kali, salah satunya dikasih tanah. Itu begitu dalam prediksinya Pak Kadis, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya yang diharamkan yaitu wama dan hewan-hewan uhilla yang disembelih li ghairillahi karena selain Allah Subhanahu wa taala bi dengan uhil, dengan sembelihannya. Yang dubiha, gambarannya contohnya jika kok disembelih apa hewan tadi ala ismi ghairihi, atas nama selain namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini umpomo ini kan. Pak Tamrin tidur ya. Sebenarnya mumpung aturan nggak tidur tadi bisa untuk contoh. Niat aku nyembelih ayam ya kan, putih mulus. Aku untuk ripital umpama Pak Tamrin umpama ya kan. Lah itu umpama itu enggak boleh gitu loh ya. Jadi haram. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah. Itu dengan namanya Pak Sekdes umpama kan. Nah, itu jadi haram. Nah, itu termasuk yang haram. Qala al-mu'allif rahimahullah, kalau dicampur Pak, ya atas namanya Allah, ya atas namanya tadi selain Allah. Saya sembelihnya atas nama Allah dan juga atas nama umpama kok bangunan apa-apa kan itu. Yang seperti itu boleh. Nah, tapi kalau yang nyembelih orang Islam diterangkan dalam kata tafsir Sawi, nyembelih cara yang seperti itu dia menjadi murtad. Nah ya. Dan ini dan loh ya. Dan dia yang disembelihnya tadi termasuk tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Nah, itu begitu, itu bedanya. Kalau orang Islam, berarti kalau orang Yahudi Nasrani malah boleh itu. Nah, tapi kalau orang Islam dia menjadi murtad dan yang disembelihnya menjadi haram. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini diterangkan dalam tafsir Sawi itu begitu ya. Wal munkhaniqatu, dan juga binatang yang tercekik. Ai al-maitatu artinya bangkai, khunukon dalam mati, khunukon dalam keadaan tercekik. Nah, itu kan ada ceritanya tuh supaya nanti darahnya ndak vitaminnya ndak keluar katanya. Oh, itu ayam tuh dicekik. Nah, itu termasuk malah yang haram, tidak diperkenankan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu katanya ada kobra itu, apalagi kobra ya kan. Nah, itu begitu jangan, itu kobranya sudah haram. Qala al-mu'allif, darah Pak kalau sedikit boleh enggak Pak? Nyicip gitu. Nah, itu kadang orang itu aneh-aneh ya. Jadi sesuatu yang haram ini dipegang betul-betul ya. Termasuklah homer atau minuman keras ataupun darah. Sesuatu yang haram itu sedikit ya haram, banyak ya haram. Jangan macam Mas Gendon ya kan. Apa bah? Jare
nggo jamu, nak ra mabuk ora haram. Hukum kok ndi kuwi? Gusti Allah ngaramte kok. Kamu arep buat-buat tuh. Are nak sithik enggak haram, nak ra mabuk ora haram. Ora kena Mas Gendon nggih. Haram yo haram, ora mabuk yo haram. Aneh-aneh wae. Walal mu'alif enggak urus. Jamu enggak jamu, jamu liyane golek liyane sik. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu begitu ya. Nah, jadi usahakan begini, diingat-ingat ini ya. Segala sesuatu yang Allah tuh kok haramkan, ya, apalagi kok nas Quran, nas hadis, itu usahakan dihindari. Dihindari sehindar-hindarnya. Karena setiap yang dilarang oleh Allah, nas Quran atau hadis, apalagi kok tentang makanan, ya, itu pasti berefek bermudarat untuk kita. Baik di dunia apalagi di akhirat. Pak, tapi daging babi sudah dibersihin dari cacing pita, nggak urus itu, nggak nerima itu, nggak nerima alasan dibersihin cacing pitanya. Nah, pokoknya haram ya haram gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Darurat Pak, beda lagi. Nah, darurat beda lagi, nanti ada sendiri hukumnya lain ya. Nah, ini wong lainnya masih banyak kok katanya darurat. Daging yang ada ya itu Pak, nggak usah makan daging nggak apa-apa, yang penting masih hidup bisa menolong kita menjadi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nak daging nian kok daging itu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi apa tadi yang pertama tadi, bangkai, darah, daging anjing, kok daging anjing, daging babi yang disembelih atas nama, bukan atas namanya Allah, terus hewan yang tercekik, wal mauqudatu, dan hewan yang dipukul. Ini sama, ini dulu kalau dalam keterangannya itu kebiasaan orang-orang dulu, orang Quraisy, orang kafir dulu, sebelum adanya syariatnya baginda Nabi itu begitu senengannya. Sebab gampang tuh pukul jedok gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau kok termasuk wal mauqudatu, kalau yang dicontohkan Mas Gendon biasanya kalau dipukul dulu Pak. Nah, tapi kan belum mati Pak. Ya entah masuk atau tidak saya tidak tahu ya. Terus sembelih sesuai dengan syariatnya baik, gak usah kita aneh-aneh. Daripada nanti apa menakutkan ya kan itu. Terus kebu, gwedi ya kan. Sepikul setengah digedok sik pula baru disembelih. Nah, nanti itu mengkhawatirkan. Walaupun nggak jelas ya itu apanya ya. Jadi hewan yang dipukul. Al-maktulata artinya yang di al-maktulatu yang dipukul, durban yang dibunuh atau dimatiin, durban dengan dipukul. Berarti tidak termasuk ya itu. Entah masuk atau tidak, dipukul dulu baru disembelih dulu. Wal mutaradiyatu, dan juga hewan yang jatuh. Termasuklah mutaradiyatu tadi itu ada kambing ketumbur mobil, ketumbur motor, ayam ketumbur motor, ya kan? Wah sayang jago gede ya. Kalau mati sudah diikhlaskan ya. Berarti tidak rezeki kita. Qalal mu'alif rahimah. Ya jago ketumbur motor ya kan? Kira-kira 2 kilo, kalau dijual kira-kira 150. Nah itu jago apa pula, aduan pula itu. Ya kan, yang biasanya seneng ngadu, ya kan? Qalal mu'alif rahimah. Itu termasuk yang haram loh ya, ngadu ya. Kemarin sudah ya. Nah, ngadu ayam loh. Itu bukan saya loh, Pak Sekdes. Kaget diviralkan pula di Kutoboyo ya kan. Wah kata Pak Muin, kata Pak Muin pula. Qurannya begitu maksudnya. Ngadu hewan tuh haram gitu loh, dosa. Qalal mu'alif rahimah. Qurannya begitu maksudnya. Nah kalau kita sudah nggak percaya dengan Quran, nggak percaya dengan hadis, nah percaya siapa lagi, gitu loh ya. Itu. Wal mutaradiyatu, dan hewan yang jatuh. Asaqatatu yang terjatuh min ulwiyin dari atas ila saflin ke bawah. Famatat, lalu mati apa hewan tadi. Ada bahasa kita apa, punai. Wah, atau apa itu namanya, ya diingon Mas Gendon, burungnya diingon, merpati biasanya kan pada disembelih itu. Wah itu entah macam mana ya kan, jatuh dewek cepuk gitu. Nah, tiba-tiba wah sayang ya kan ya.
terus dimakan jangan, itu termasuk yang haram. Qala al-mu'allif rahimahullah, natihatu dan hewan yang tertanduk, tanduk-tandukan sama kawannya mati, maka yang seperti itu juga hukumnya haram. Al-maktulatu artinya yang terbunuh binatakhi ukhra, sebab ditanduknya hewan yang lain lah kepada hewan yang tertanduk tadi. Hewan blago bahasa sini bertengkar, tanduk-tandukan mati, atau kan sering itu ayam gelut tarung dewek, tapi lo ya nggak, ibaratnya nggak sengaja kata orang dulu ya, maksudnya tarung dewek tak berebut perempuan cewek tak apa jago itu kan. Walal mu'alif rahimahullah, nah itu kok mati dengan sebab kena tadi, nah itu ya termasuk yang haram. Wama dan hewan-hewan akala yang memakan apa asabu, hewan buas, minhu dari hewan tadi, ilama kecuali hewan yang dimakan hewan buas, ada kaitum yang sempat menyembelih siapa kalian semua. Adroktum artinya menemui siapa kalian semua, fihi di dalam hewan tadi, arruha kepada rohnya, min hadil asyai dari inilah hewan yang dimakan hewan buas lain. Fadabahtumuhu maka lalu sempat menyembelih siapa kalian semua karena masih ada rohnya, masih hidup, kepada hewan yang dimakan hewan buas tadi. Contoh gini, nah, musim banjir kemarin umpama ya kan, musim banjir, nah kambingnya Pak Gemuk belum punya, contoh umpama kan, nah tiba-tiba dimakan ular cengkup, nah nggak baru muncungnya mas, baru muncungnya umpama kan, jadi masih kencal terus digebuk, nah terus dilepaskan, nah, karena masih hidup sempat menyembelih, nah itu boleh gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ditelan ular tuh, terus sampai ke dalam, tinggal kakinya wae, wah kambingku dimakan guwebuk, nah terus diuntahkan sama ular itu, tapi sudah tidak kejet-kejet lagi, ya sudah jangan disembelih lagi. Atau hewan buas ya kan, ada burung ya kan, mas kucingnya Mas Gendon tuh pinter, kucing garong kan kayak orangnya umpama kan. Ora ya. Jadi kucing itu dapat ibaratnya burung ya kan. Nah, burung itu yang termasuk yang halal umpama merpati, apa burung terwok itu ya kan. Nah, karena padeknya apa kucing garong tadi celup. Nah, Mas Gendon nengok, wah sayang, terus digebuk, nah masih hidup, gebuk gitu. Nah, sembelih. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau sudah kepalanya hilang ya jangan lagi. Jangan kok wah rapanya nyembelih gitu, jangan. Itu sudah haram gitu loh ya. Nah, kalau al-mu'allif rahimahullah, atau zaman dulu umpama masih banyak harimau segala macam kan. Nah, itu kalau kok ketemu masih hidup, masih boleh disembelih terus dimakan boleh. Itu begitu. Kalau al-mu'allif rahim, yang penting sempat menyembelihnya ya, masih hidup, rohnya masih ada. Umpama ditepuk gini, kambing masih hidup, masih sembelih kan gitu. Wama dan hewan-hewan dubiha yang disembelih apa hewan tadi, ala ismi nusubi atas nama berhala. Jam unisobin artinya jamaknya lafat nisob, waya alasnamu yaitu patung atau berhala. Nah ini yang biasanya itu diperdebatkan ulama ya. Ada yang mengatakan itu tidak boleh karena disepadankan dengan berhala. Ya ada yang mengatakan itu boleh karena memang bukan berhala. Contoh, ini Pak Moklas kan beli Pak Jero Spot baru. Oh tiduran. Ngundang Pak Gemuk, Pak selamatan ini ya kan itu. Nah nyembelih ingkung, wah sembelih darahnya untuk diciprat-ciprat. Nah, itu ada yang mengatakan boleh karena bukan asnam. Mobil kok kan gitu, bukan patung loh, bukan patung yang biasa disembah maksudnya. Nah itu maksudnya itu. Nah, ada yang mengatakan ya sama kedudukannya, ada begitu. Nah, jadi terserahlah pakai yang mana ya.
Nah, kalau ada yang begitu, asal bukan patung. Kalau patung betul-betul tidak boleh sesuai dengan nas ini. Nah, kalau patung. Tapi kalau Pak Dar beli motor baru tadi, mobil baru, kan bukan patung. Nah, itu berbeda pendapat tadi ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ayat ini. Ada perbedaan tentang itu ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa ang tastaksimu, dan jika kau mengundi nasib siapa kalian semua, ayat tatlubu artinya menginginkan al-qisma kepada bagian, wal hukma dan juga hukum, bil aslami dengan anak panah atau apapun itu yang sepadan dengan anak panah, ngundi nasib maksudnya. Nah itu ya, yang di sini ini dikarenakan ini waktu itu ada gini, jam'u zalmin artinya jamaknya lafaz zalmin, bi fathi za'i dengan dibaca fathah huruf za-nya, wa dhammuha dan boleh dibaca dhamma zulmin, ma fathil lami beserta dibaca fathah lamnya zulamin, qadkhun bikasril qafi dengan dibaca kasroh qafnya, kidkhun sogirun artinya itu anak panah yang kecil, larisa yang belum dikasih bulu. Maksudnya kalau anak panah itu biasanya kan belakangnya ada bulu untuk celempetkan apa itu loh. Nah, apa talinya? Nah, supaya enggak lepas gitu. Lahu bagi al-kidkhun itu. Wala nasolun dan juga belum ada matanya yang runcingnya. Lah ini wakana dan ada apa yang diterangkan ini dulu kisahnya, sebabnya azlam ini. Ada apa anak panah yang diterangkan ini itu sahabatun ada 7. Ingdasa danil ka'bati yang disimpan atau dipegang oleh pengurus Ka'bah. Alaiha atas anak panah tadi. Al-a'lamu sebagai tanda-tanda. Jadi di Ka'bah itu yang tukang menguasai Ka'bah itu megang baso kita anggaplah pena 7. Nah, nanti kok kalau ibaratnya sudah ditandai sama beliau, kan? Kalau kok yang keluar yang ini nanti berangkat, kalau ini jangan. Kalau keluar yang ini berarti kamu nanti kalau berdagang untung, berangkat. Kalau enggak. Nah, itu begitu maksudnya, kurang lebihnya. Itu dulu ada begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, karena di waktu itu masih dikuasai orang-orang yang non tauhid tadi. Wakanu dan ada siapa Sa'danul Ka'bah yang ngurus Ka'bah itu dulu gitu loh ya. Itu yakumunah pada menghukumi siapa pengurus Ka'bah tadi kepada azlam tadi, fa in umirat hum ketika memerintahkan siapa Sa'danul Ka'bah penjaga Ka'bah tadi, itamaru maka disuruh siapa orang tadi atau yang minta tadi, wa in ning tahu dan jika kok dilarang ing tahu maka tidak berangkat siapa mereka. Artinya yaitu tadi ibaratnya tuh, nah, kalau tandanya nanti begini panah yang ini nanti berangkat, kalau panah yang ini jangan, nah, dan lain dan sebagainya. Itu nurut betul. Nah, untuk ngundi nasib istilahnya tuh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, salah satu inilah yang dulu disepakati masuklah termasuk di pasar malam. Ini mohon maaf jam pasar malam. Nah, ini memang nerangkan hukum ya. Tapi nak berangkat terserah enggak terserah. Ini nak diikuti terserah enggak terserah. Cuman dulu waktu musyawarah MUI di Jambi itu termasuk pasar malam tuh, ngelempar dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya, itu termasuk yang ini, termasuk udah boleh, termasuk haram itu. Itu ya. Jadi kalau diajak ya cari makan-makan gitu baik lah, atau beli mainan gitu baik gitu ya. Tapi Pak, kalau ndak itu anakku nangis ya terserah lah. Biasanya kalau anak nangis masih bisa. Kalau mboknya yang nangis lah itu baru biasanya repot. Balik nyampe rumah repot itu kalau mboknya yang nangis ya kan. Biasanya macam itu udah Pak Sekdes ya. Itu biasanya begitu.
Kalau anaknya masih paling merajuk-merajuk dikit sampai rumah tidur. Tapi kalau mamanya yang nangis gara-gara itu, ya kan? Nah, sudah. Loka adu punggung ketika tidur. Oleh mu'allif rahimu. Dalikum. Adapun itu semua itu fiskun, kefasikan. Yang diterangkan tadi itu termasuk kefasikan. Ay khurujun artinya keluar anitoati dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu dosa, jangan dikerjakan ya. Lihat terus, inilah ayat yang turun di kota Mekah. Tadi kemarin kan bahwa surat Al-Maidah ini turun semuanya di Madinah kecuali ayat ini. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Wa nazala dan turun apa ayat ini? Yauma Arafata di wanusila dan diturunkan. Yauma Arafata di dalam hari Arafah. Amu hajjatil wada'i di tahunnya haji wada. Berarti ini tahun yang ke-10 setelah baginda Nabi hijrah. Diterangkan di sini yaitu di hari Jumat badal asri setelah hari asar, setelah waktu asar. Jumat setelah asar berarti malam 1 ya. Diturunkan di Arafah. Qolal mu'allif rahimahullah, ini yang menurut riwayat itu sahabat Umar padha nangis, sahabat Abu Bakar padha nangis ya kan. Ya kalau yang kita sahabat yang lainnya itu yang tidak paham seneng wae wah asik lagi itu. Tapi sahabat-sahabat yang papan atas ibaratnya itu padha nangis adanya ayat ini. Al-yauma di dalam hari ini ya al-yauma ya Isa di dalam harinya putus asa siapa alladzina orang-orang kafaru yang pada kafir siapa alladzina min dinikum dari agama kalian semua. Ang tartaddu jika kembali murtad kalian semua anhu dari agama kalian semua ba'da tomaihim setelah merihatnya mereka fi dalika di dalam demikian kuatnya agama Islam. Lama ra'au tartaddu jika kok murtad siapa kalian semua anhu dari dinikum dari agama, maksudnya di hari itu ya kan ba'da tomaihim setelah inginnya mereka atau ya melihatnya mereka dalam apanya ya fidalika di dalam demikian orang Islam yang sudah Fathul Mekah ini ya. Lama ra'au ketika melihat siapa alladzina kafaru min kuwatihi dari kuatnya agama Islam atau agama kalian. Nah, jadi sudah putus asa ketika Fathul Mekah, makanya tidak berani ngelawan, ya kan? Sehingganya langsung sekalian dikasih pengumuman sama baginda Nabi, siapa yang masuk rumah aman, siapa yang tidak bawa pedang aman, siapa yang menyerah aman, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah aman, siapa yang bareng Nabi aman, dan lain sebagainya. Fidzalika di dalam demikian turaddu kembali ke agamanya orang kafir. Lama ra'au ketika melihat siapa alladzina kafaru min kuwatihi dari kuatnya dinikum atau agama kalian. Fala tasyauhum maka jangan takut siapa kalian semua hum kepada alladzina kafaru. Wasyau dan pada takutlah kalian semua nih kepadaku al yauma ini kepadaku titik gitu ya. Al yauma di dalam hari ini akmaltu menyempurnakan siapa saya Allah maksudnya lakum kepada kalian semua dinakum kepada agama kalian semua. Nah ayat inilah yang selama ini kita tahu perasaan kita ini adalah ayat terakhir. Padahal ini bukan ayat yang terakhir. Maksudnya ayat ini ayat terakhir tentang hukum-hukum halal dan haram. Ahkamuhu artinya hukum-hukumnya agama Islam ini. Wa faraidu dan kefarduan-kefarduannya. Jadi setelah ayat ini itu tidak falam yangzil, maka tidak turun lagi setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini. Apa halalun hukum perkara halal wala haramun dan juga tidak turun lagi hukum-hukum tentang haram. Sama dengan kemarin loh. Akhir surat An-Nisa. Al-Kalalah kemarin.
Itu ayat yang terakhir yang diturunkan tentang masalah warisan. Itu begitu. Sama dengan ini. Ini ayat terakhir yang diturunkan tentang hukum-hukum halal dan haram. Setelah ini masih ada ayat turun lagi. Nah, itu begitu ya. Nah, yang turun ayat setelah ini tuh wattaqu yaumang turja'una fihi ilallah. Nah, itu ayat itu yang turun ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa atmamtu dan menyempurnakan siapa saya? Bentar lagi, Pak. 2 baris lagi. Wa atmamtu dan menyempurnakan siapa saya alaikum atas kalian semua, nikmati kepada nikmatku. Bil kamalihi dengan sempurnanya agama Islam. Atau sempurnanya nikmat. Sempurnanya nikmat yang dimaksud di sini wakilah dan dikatakan bidukhuli Makkah sebab Fathul Mekah atau kuatnya agama Islam. Masuknya Mekah bidukhul Makkah aminina dalam keadaan aman. Zaman itu ya kan, tidak macam zaman sekarang. Nak pergi haji bebas asal punya duit. Ya kan, nak pergi umroh bebas asal punya duit. Di zaman itu nekat pergi haji mati, dibunuh sama orang kafir. Nah, setelah Fathul Mekah ini baru aman, makanya dimaksudkan atmamtu alaikum, nikmati menyempurnakan siapa saya alaikum kepada kalian semua. Selain agama ya disempurnakan tentang hukum halal dan haram, juga disempurnakan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waroti itu dan ridho siapa saya, aikhtartu artinya memilih siapa saya. Lakum kepada kalian semua al-Islam kepada Islam dinan sebagai agama Islam ya, dinan sebagai agama. Nah ini yang dulu pernah disalahpahami Mas Gendon Mbok sapa ben ya, ketika menerangkan syarat wajibnya sholat Islam balik berakal gitu ya dulu. Lah goro-goro nggak gelem sholat kan, kalau nggak Islam nggak wajib sholat, malah nggak Islam, jangan. Wes fisakor ya lah, penting Islam lah. Nah, kan? Wes salah kakung fisakor ya lah. Masalah kakung fisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin. Tidak ada siapa kami itu termasuk orang-orang yang mau sholat, ya terserah, yang penting Islam lah gitu. Nah, wong mek 7 dino kan cuma 7 hari ya, sepakat para ulama ya. Masuk neraka walaupun sakor itu cuma 7 hari asal Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun 7 hari paling akhir tetap nanti naik masuk surga. Nah, itu begitu ya. Famanitur. Nah, itu asli betul begitu ya, sudah sepakat para ulama ijma. 7 hari, cuma 7 hari Pak Sekdes, nggak lama. 7 hari. Yo kalinya itu yang lama, yang bikin lama kan kalinya itu. Kali 1000, ya, itu masalahnya itu. Ya 7.000 juga gitu. Kalau mu'allif rahimahullah, kita ngaji-ngaji meningkatkan ibadah kita, semakin berkualitas segala macam amal sedekah awal itu kan tujuannya siapa tahu nanti enggak sampai 7 hari ya kan, kurang-kurang semenit 2 sejam 2 jam jadilah kan gitu, jadi tidak terakhir kali yang gitu. Kalau mu'allif rahimahullah, nah, kita yang sempurna siapa? Enggak ada kecuali baginda Nabi. Yang sempurna ibadahnya siapa? Enggak ada. Yang sempurna akhlaknya siapa? Enggak ada. Kecuali kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan untuk ngurang-ngurangi wae, datang hadir ngaji, istighfar, sholat itu gitu. Faman maka adapun siapa itu ituro, terpaksa atau darurat, fi mahmasotin, di dalam kelaparan, mujaatun, artinya itu membutuhkan sangat, ilal akli sayin, kepada memakan sesuatu, mimma dari sesuatu haramin, hurima yang diharamkan, apa alaihi ma fa'akalahu, maka boleh makan siapa orang tersebut kepada yang diharamkan tadi. Yang intinya begini, ini yang ditanyakan tadi, kecuali darurat tadi ya. Kalau kok dalam keadaan terpaksa untuk menyambung hidup, maka itu baru diperbolehkan. Syaratnya apa? Ghairu mutajanifin, tanpa cenderung. Mailin artinya cenderung, li ismin untuk dosa, maksiatin artinya maksiat. Artinya memang tidak ingin hati kita itu.
Rumusnya begitu. Umpama dulu biasanya diceritakan di hutan nggak ada apa-apa, adanya ular-ular, adanya babi tadi, babi kan haram tadi. Tapi kalau terpaksa, tapi hati itu nolak gitu loh. Hati itu nolak, tapi kalau tidak makan itu nanti bahaya, tidak bisa keluar atau apa. Tapi ini syaratnya, jangan cenderung, jangan hati kita, wah kebetulan mumpung boleh, jangan begitu maksudnya. Atau nyangu, nah itu tambah tidak boleh lagi. Ya sebatas itu, ya. Sebatas itu pun syaratnya ini, ghairu mutajanifin li ismin. Tanpa cenderung dalam hati itu ingin. Hati kita tuh memang nggak ingin, tapi terpaksa harus kita makan itu supaya telap, supaya mampu untuk jalan keluar atau supaya hidup. Nah, kalau kita biasanya kan nggak begitu. Ah mumpung nggak terpaksa biasanya pada makan kan gitu. Nah, apalagi kok ini terpaksa, wah kebetulan lah kan gitu. Jadi syaratnya aslinya aturan dalam Quran yang disebut namanya darurat itu. Nah, contoh dari Mas Gendon jamu tadi. Nah, kira-kira apa ndak minum itu mati kira-kira? Kan enggak kayaknya ya kan? Masih hidup lah. Nah, berarti enggak termasuk. Nah, padahal itu mutajanif wae li ismin. Ya kan? Ingin wae supaya ibaratnya bisa nyicip itu. Nah, jangan cenderung, intinya jangan cenderung hati kita ingin meminum itu atau memakan itu, nah gitu. Apalagi kok cuman wah nggak enak sama kawannya, nggak masuk blas, tetap dosa, ya kan? Atau kok yang penting nggak mabuk, nggak masuk blas, nggak masuk ghairu mutajanifil ismin, tetap dosa. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu intinya begitu ya. Jadi famaniturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismin. Yang penting hati kita memang nggak pengen. Nah, itu tanyai hati diri kita sendiri, pengen apa enggak? Nah, kan gitu. Yang tahu ya diri kita sendiri. Nah, itu. Makanya kata para ulama tasawuf itu, musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Nah, karena yang musuhin kita itu diri kita sendiri paling besar. Hadisnya sahih mutawatir ya. Kita balik dari jihad kecil, perang Badar waktu itu ya, menuju kepada jihad atau perang yang besar, yaitu mujahidin nafsi, perang melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Nah, itu dipelajari Pak Janis. Jangan ngomong weh Pak Janis hawa nafsu, padahal berjagongan karena hawa nafsu. Sibuk nyari hawa nafsu, padahal berjagongan ngopi bareng, ngeteh bareng. Nah, karena tidak tahu ciri-cirinya hawa nafsu itu bagaimana. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun. Jangan Pak Janis kemarin ngomong ya kan, senderan wae termasuk hawa nafsu. Nah, itu loh maksudnya itu. Mangan pengen enak ya hawa nafsu, kelon bojo ya hawa nafsu. Wis pokoke kabeh ya hawa nafsu. Nah, dikarenakan kita ini manusia biasa ini masih memerlukan nafsu untuk menjadi wasilah atau kekuatan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bisa dibunuh. Kalau nafsu kita dibunuh ya orangnya mati. Maka yang boleh itu dikendalikan. Ayul jamu bilijami takwa, dikendalikan dengan kendali takwa. Nafsu perempuan, sahabat perempuan ya dikendalikan dengan takwa. Perintahnya bagaimana? Dinikah dulu. Nah, gitu. Makanan ya yang halal. Nah, minuman ya yang halal, nah, dan lain sebagainya. Itu kendalinya tuh begitu dengan takwa, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu kita butuh nafsu, tapi perlu kita kendalikan, kita jihati untuk jembatan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Gendon ora mangan le sedina, ya kan? Salat itu kudu wegah. Ngapa Mas Gendon ora salat? Ais lemes bah, biasanya ngono. Nah, qalal mu'alif rahimahullah. Wong lagi diungkuri bojone ra ngaji 3 sasi ya. Ngapa ora ngaji Mas Gendon? Lagi lemes. Padahal lagi tidurnya tuh yang bininya hadap sini, yang dia hadap sini. Kok ngerti le, Bayo ngerti wae. Qalal mu'alif rahimahullah. Goro-goro ra ngaji, goro-goro ngono ra gelem ngaji. Qalal mu'alif rahimahullah. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurun, zat yang maha agung. Yorekane yo keramat barang guru-guru mangsa ora. Wa fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurun, zat yang banyak ampunannya,
lahu kepada hambanya. Aima artinya sesuatu, ukila yang dimakan apa ma. Rohimun juga dat yang pengasih, bihi dengan yang sudah dimakan tapi terpaksa tadi, yang hatinya tidak cenderung atau ingin memakan hal tersebut tapi karena terpaksa. Fi ibahatihi, di dalam memperbolehkannya memakan sesuatu yang haram tapi dengan tanpa harus dengan tanpa cenderung tadi, lahu kepada makanan yang haram, bi khilafi ma'ilin, berbeda kalau cenderung ya kan, nyari-nyari alasan supaya dapat makan. Nah, itu beda. Li ismin karena dosa. Hai al multabisi artinya berlaku atau melakukan, bihi dengan dosa. Kakoti itoriki contohnya seperti membegal, wal bagi dan memberontak, masalah umpamanya. Memberontak itu banyak, ya memberontak pemerintah, ya memberontak tentang agama, wal bagi dan memberontak, masalah umpamanya. Memberontak itu banyak Pak Rozak ya, nggak sama Pak Datuk Kades wae, termasuk kamu sama Pak Sekdes, diomongi besok gini Pak Rozak, walah termasuk memberontak. Pak Rozak diomongin imamnya, Pak Rozak besok kita kumpul gini ya. Walah tak apa ya tidak, termasuk ya. Nggak boleh. Masalah umpamanya. Diomongin Pak Kadus besok gotong royong. Walah Pak Kadus sorry kok dituruti ya, berontak. Nggak boleh. Fala yakhillu, maka tidak diperbolehkan lahu bagi orang tersebut apa al-aklu, memakan sesuatu yang haram dalam hati kita ingin tadi, bukan karena terpaksa. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin tu'allimunahunna bima 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alunaka ma ta'ala.